Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rina, dari kelas 2 DD3, nomor absen 20, nomor induk mahasiswa 19314141006. Nah, di sini saya akan menjelaskan LKM atau lembar kerja mahasiswa pada bab 2, yaitu praktikum pengendalian proses, pada modul korelasi antara besaran-besaran pada pengendali dengan jenis peralatan pengendali aras. Nah, di sini didapatkan data hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Diameter tangki sebesar 14,65 cm. Kemudian luas alas tangki di sini dihitung dengan rumus 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. Didapatkan hasil sebesar 168,479 cm persegi. Selanjutnya, didapatkan data, yaitu mulai dari persen PO atau sinyal MV, kemudian level air dalam sentimeter, waktu dalam menit, kemudian di sini yang harus dihitung adalah laju alir air masuk tangki dalam sentimeter kubik per menit, dan data dari tekanan pada kontrol valve dalam PSI. Nah, di sini persen PO-nya yaitu dimulai dari 0 sampai 100%, kemudian level air, dan waktu. Untuk laju alir air masuk tangki dalam sentimeter kubik per menit, di sini dihitung dengan rumus yaitu luas alas tangki dikali dengan level air dalam sentimeter, kemudian dibagi dengan waktu dalam satuan menit. Didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian untuk persen PO atau sinyal MV yang dimulai dari 100 sampai dengan 0%, hasil dari laju alir air masuk tangki dalam sentimeter kubik per menit dihasilkan data sebagai berikut dengan rumus yang sama seperti laju alir air masuk tangki dengan persen PO 0 sampai 100%. Nah, kemudian hasil grafik hasil pengamatan didapatkan grafik A1, yaitu grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0 sampai dengan 10%. Didapatkan grafik seperti berikut ini. Di sini sumbu X-nya adalah persen PO 0 sampai dengan 100%. Kemudian sumbu Y-nya adalah laju alir air. Nah, di sini didapatkan persamaan Y sama dengan 42,901X min 435,75 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,977. Nah, di sini yang berwarna biru, garis yang berwarna biru di sini adalah laju alir air masuk tangki, kemudian di sini juga ada garis linier laju alir air masuk tangki. Nah, untuk penjelasan grafik dari A2-nya sendiri, yaitu tentang kurva linier, berdasarkan grafik A1 yang didapat, grafik ini merupakan grafik linier karena nilai dari R kuadrat melebihi 0,95, yaitu 0,977. Nah, berdasarkan grafik A1, semakin besar nilai MV yang diberikan, maka laju alir air yang masuk ke tangki akan semakin besar. Kemudian untuk grafik B1, yaitu grafik tekanan pada kontrol valve terhadap laju alir air masuk tangki atau MV saat persen PO 0 sampai dengan 100%.
didapatkan grafik seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini sumbu X-nya yaitu tekanan dengan rentan 0 sampai dengan 20, kemudian sumbu Y-nya merupakan laju alir air. Didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 323,88 X min 1588,4 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9499. Nah, di sini garis yang berwarna biru ini merupakan garis tekanan pada kontrol valve, dan di sini juga ada garis linier. Nah, untuk penjelasan grafik B2-nya sendiri, yaitu tentang jenis kontrol valve yang digunakan, ATO atau ATC. ATO di sini adalah air to close, ATC di sini adalah ATO di sini adalah air to open, dan ATC di sini adalah air to close. Nah, berdasarkan grafik B1 ini, jenis kontrol valve yang digunakan adalah air to open atau ATO, yaitu semakin banyak udara yang masuk, maka akan membuka valve. Berdasarkan grafik B1, grafik naik ke atas sehingga jenisnya adalah air to open. Nah, sedangkan jika grafik menurun, maka jenisnya adalah ATC atau air to close. Selanjutnya yaitu grafik C1, yaitu grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0 sampai dengan 100% dan 100 sampai dengan 0% dengan dalam satu grafik. Didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, di sini sumbu Y-nya adalah persen PO, kemudian sumbu X-nya adalah laju alir air masuk tangki. Didapatkan dua persamaan. Yang pertama yaitu Y sama dengan 43,268 X min 512 kali 33 dengan R kuadrat sama dengan 0,961. Kemudian persamaan kedua yaitu Y sama dengan 42,901 X min 435,75 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,977. Nah, di sini garis yang berwarna biru adalah merupakan persen PO 0 sampai 100%. Kemudian untuk garis yang berwarna orange, di sini adalah persen PO 100 sampai dengan 0%. Kemudian diketahui juga garis liniernya dari kedua persen PO 0 sampai 100 juga 100 sampai dengan 0%. Nah, dari grafik C1 ini, apakah terdapat histeresis? Berdasarkan grafik C1 ini, dapat disimpulkan bahwa histeresis efek merupakan grafik yang membentuk kurva yang arahnya berlawanan, tapi membentuk sebuah loop. Namun, pada grafik C1 ini, keadaan hampir kembali ke kondisi awal, di mana ketidaktelitian sangat rendah, sehingga membuktikan bahwa grafik C1 tidak terdapat histeresis. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.